Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Eka Putri dengan NIM 24003066 dan teman saya dengan saya sendiri, nama saya Siti Fadilah, NIM 24003056. Teman tahu nggak apa itu karakteristik bagi anak yang berbakat? Yang pertama, anak yang berbakat biasanya lebih jeli dibandingkan dengan anak yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kemampuan dalam belajar. Nah, yang pertama yaitu cepat memahami pelajaran. Nah, yang dimana seseorang dengan kemampuan belajar yang baik dapat menyerap informasi baru dengan mudah dan cepat tanpa perlu banyak pengulangan. Nah, yang kedua yaitu mampu memahami konsep yang kompleks. Nah, contohnya gimana? Contohnya mereka yang tidak hanya menghafal informasi tetapi juga bisa memahami konsep yang lebih rumit dan menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kan beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi yang tinggi itu. Nah, yang pertama itu ada kita itu harus tetap bersemangat meskipun kita menghadapi kesulitan. Nah, kita harus selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu kita suka belajar lebih dalam lagi tentang sesuatu yang menarik bagi kita. Permasalahan yang dihadapi anak yang berbakat beserta contohnya. Yang pertama itu permasalahan emosional atau sosial. Yang A-nya kesepian. Anak yang berbakat mungkin merasa kesepian karena tidak memiliki teman yang memiliki minat atau kemampuan yang sama. Contohnya, seseorang anak yang berbakat yang memiliki kemampuan matematika yang sangat baik, namun tidak memiliki teman yang memiliki minat yang sama sehingga merasa kesepian. Masalah lainnya, yang pertama kesulitan mengolah emosi. Anak yang berbakat mungkin memiliki kesulitan mengolah emosi karena memiliki kepekaan yang tinggi dan sensitif. Contohnya, seorang anak yang berbakat yang memiliki kemampuan seni yang sangat baik, namun merasa kesulitan mengolah emosi karena memiliki kepekaan yang tinggi dan sensitif. Yang kedua, kesulitan mengembangkan keterampilan sosial. Anak yang berbakat mungkin memiliki kesulitan mengembangkan keterampilan sosial karena memiliki kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, seseorang anak yang berbakat yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik namun merasa kesulitan mengembangkan keterampilan sosial karena memiliki kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kita cara mendidik anak berbakat yang fokus pada bayi di bawah 1 tahun. Nah, cara mendidik anak di bawah 1 tahun ini yang pertama itu yaitu komunikasi aktif. Nah, yang dimana ketika kita melakukan aktivitas bersama bayi tersebut, kita selalu mengajak mereka berbicara atau mengobrol. Meskipun mereka belum bisa menjawab ini, kita harus membantu perkembangan bahasa dan kemampuan komunikasi mereka. Nah, yang kedua yaitu pengenalan warna. Nah, yang dimana kenakan pakaian berwarna-warni pada bayi. Contohnya seperti warna merah, hijau, kuning, hitam, dan sebagainya. Ini bukan sekedar soal fashion, tetapi merupakan cara efektif untuk merangsang pengenalan warna sejak dini dan mengembangkan kemampuan visual pada bayi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu berbicara dengan tepat. Hindari menggunakan bahasa bayi atau cara bicara yang terlalu kekanak-kanakan. Nah, kita harus berbicara dengan jelas dan benar karena ini membantu bayi tersebut belajar bahasa yang tepat sejak awal. Nah, yang keempat yaitu bermain dengan lembut. Nah, saat menggunakan mainan seperti kerincingan, yang itu lakukan dengan gerakan yang lembut dan tidak mengejutkan, yang dimana ini sangat membantu bayi merasa aman dan nyaman saat bermain. Nah,
kelima yaitu kontak mata. Nah, kita selalu usahakan berhadapan langsung saat berbicara dengan bayi tersebut. Yang dimana kontak mata ini penting untuk membantu ikatan emosional dan membantu perkembangan sosial mereka. Nah, semua pendekatan ini sebaiknya dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mengingat setiap bayi memiliki ritme perkembangan yang berbeda, tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi yang tepat sambil membangun hubungan yang erat. Bagaimana sih kita cara mendidik anak berbakat itu? Nah, yang pertama itu kita harus memberikan kegiatan kreatif. Nah, yang dimana anak itu perlu diberi aktivitas yang untuk merangsang kreativitasnya. Nah, yang seperti menyanyi, menggambar, menari. Nah, agar bakat mereka itu berkembang ya teman-teman. Nah, yang kedua itu kita harus membimbing dan mengarahkan dengan baik. Nah, perlu diketahui orang tua atau guru harus mendukung dan membantu anak tersebut untuk memahami serta mengembangkan bakatnya dengan cara yang positif. Nah, yang ketiga itu kita harus memperkaya kosakata untuk anak-anak di usia dini. Nah, yang dimana kita perlu banyak mendengar dan belajar kata-kata agar kemampuan berkomunikasi anak tersebut dan pikirannya berkembang lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika punya anak yang cerdas dan berbakat, sebaiknya sering-sering diajak mereka melakukan aktivitas seru seperti menggambar, menari, atau bernyanyi. Selain itu, mereka juga butuh bimbingan supaya bakatnya itu terarah dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang mendidik anak berbakat ini khusus untuk anak di usia sekolah. Nah, yang kita ketahui mendidik anak berbakat di usia sekolah ini ada beberapa pendekatan penting yang perlu diterapkan. Nah, yang pertama itu apa? Nah, yang pertama itu kita harus mengembangkan kemampuan berpikir. Anak perlu diberikan aktivitas yang merangsang kemampuan logika mereka. Ini bisa dilakukan melalui permainan puzzle, teka-teki, atau kegiatan pemecahan masalah yang sesuai dengan usia mereka. Nah, yang kedua itu apa? Nah, yang kedua itu melatih perencanaan dan antisipasi. Nah, yang dimana penting untuk mengajarkan anak tersebut untuk membuat rencana, seperti kita merencanakan kegiatan perjalanan. Nah, sambil mengajak mereka memikirkan kemampuan tantangan yang bisa muncul. Nah, ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir ke depan dan kesiapan menghadapi berbagai situasi. Nah, yang ketiga itu apa? Nah, yang ketiga itu mendorong diskusi aktif. Nah, yang dimana anak perlu didorong untuk mendiskusikan hal-hal menarik yang mereka alami atau pelajari. Nah, hal ini membantu mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman mereka terhadap berbagai topik. Selanjutnya kita akan membangun tanggung jawab. Nah, pemberian tanggung jawab sesuai usia akan membantu anak untuk mengembangkan kemandirian dan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka.